Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Ketemu lagi dengan saya Ibu Sri Romayanti Saragi, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baik anak-anak ibu semua, hari ini kita masuk bab 2 materi baru mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak ibu sekalian, coba dengarkan video berikut ini. Ya, ada 4 poin yang saya akan bahas. Pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. 3. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. 4. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayo memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada bab 2 ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memiliki keterampilan menyajikan hasil kajian isu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 2, sebelum perubahan amandemen dan setelah perubahan amandemen. Sebelum perubahan amandemen, pertama pembukaan, 2 batang tubuh atau pasal-pasal, 3 penjelasan. Setelah perubahan amandemen, 1 pembukaan, 2 pasal-pasal.
Ketentuan tentang Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu Baik anak-anak Ibu, itulah tadi materi penjelasan Ibu. Pada siang hari ini tugasnya rangkumlah materi tersebut. Ya, sekali lagi rangkumlah materi tersebut. Nah, semoga materi tersebut bisa dapat diamalkan dalam lingkungan sehari-hari ya nak. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.